Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi mari kita panjatkan alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Yang alhamdulillah pada fajar hari ini, pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu jamaah semuanya, amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu, sama-sama tahu Bapak Ibu jamaah semuanya, bahwasanya sholat subuh ini adalah kunci. Sebagian ulama mengatakan, bahkan ini sahih, bahwasanya sholat subuh adalah kunci dari rangkaian ibadah sholat yang 4 lainnya. Kalau kita sudah rutin, sudah bagus melaksanakan subuh kita, maka insya Allah sholat yang lainnya akan mengikutinya. Pahala yang paling besar sholat subuh, yang kedua paling berat dan paling banyak pahalanya sholat apa? Sholat asyar. Nah, sholat asar juga bagian yang berat juga kita laksanakan. Oleh karenanya subuh, asar, dan semua sholat yang 5 ini adalah bagian-bagian yang luar biasa. Meskipun sebelum subuh itu ada sholat 2 rakaat yang pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Dan sebelumnya juga ada namanya sholat tahajud, yang mana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir itu. Tadi alhamdulillah kami melihat, saya secara pribadi juga melihat banyak jamaah kita ternyata yang sholat malam. Begitu ya, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan istiqomah. Kita doakan kita semuanya dan mereka yang melazimkan atas dirinya melaksanakan sholat tahajud tetap istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau kata Nabi begini, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata ada sholat yang diwajibkan lain lagi selain sholat yang 5 waktu adalah sholat tahajud. Nabi Muhammad nggak pernah meninggalkan sholat tahajud karena keutamaan yang ada di dalamnya. Sekali lagi, meski kita tidak bisa menteladani full 100%, tapi mudah-mudahan sedikit banyak dalam sepekan kita melaksanakan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa sholat subuh yang mudah-mudahan dengan cuaca yang begitu sejuk ini Allah limpahkan karunia dan rahmat kepada kita dan keluarga kita semuanya. Shalawat dan salam Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita sebagai umatnya ini mudah-mudahan kita diakui Pak ya, diakui sebagai umatnya, dan kita kelak diikutkan serta dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita berkomitmen saja untuk tidak pernah bosan dalam jiwa kita, dalam diri kita, untuk berkomitmen untuk terus bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Yang mudah-mudahan dengan sholawat-sholawat kita ini nanti kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya di mahsyarnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini sudah lama Bu ya Pak, ini enggak ketemu. Mudah-mudahan ini pertemuan yang luar biasa sekali lagi, karena semuanya li'ajli at-ta'allum, li'ajlillah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dulu bertemu karena dakwah, karena pengajian, karena ilmu. Meskipun sudah 2 bulan Ustaz Arif ya, saya nggak kesini lagi. Karena beliau ngomong itu setiap subuh hari Minggu gitu Bu, hari Ahad. Nah kebetulan kita hari Ahad di Sungai Lilin. Karena memang jadwalnya ya Ustaz Arif ya. Karena kita ada jadwal untuk sekolah dan jadwal untuk keluarga. Ini agak berat juga nih, waktunya Jumat, Sabtu, Minggu yang memang di Sungai Lilin. Nah kebetulan ada jadwal juga kami di Lilin. Ada jadwal kajian subuh juga, begitu kajian subuh, malam Ahad itu juga pengajian ibu-ibu, jadi waktunya agak dibagi-bagi begitu. Nah mudah-mudahan nanti ke depan, kebetulan ini nggak pulang kenapa gitu. Kemarin ada acara di sekolah dan pagi ada di Masjid Nurul Iman,
ada perpisahan TK Nurul Iman, kita diundang ke sana sore sampai sore, belum sempat pulang. Nah, rencana hari ini nanti siang baru berangkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang Allah Subhanahu wa taala, rutinitas dan aktivitas kita semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apapun profesi kita yang berangkat dari rumah ke pasar, kita yang berangkat ke rumah ke kebun kita yang berangkat dari rumah ke masjid ini, apalagi kita yang berangkat dari rumah kita untuk mencari ikan sebagai nelayan, yang ketika niat kita ikhlas lillahi ta'ala, maka semua itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selagi orientasi dan tujuan pelaksanaan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang begitu singkat ini waktunya, ini sudah 5:30, dan mudah-mudahan ada satu tema bagus yang ingin kita sampaikan dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dalam hal ini kita akan sampaikan coba satu hadis saja tentang sebuah kebaikan, berbagai kebaikan. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengupas hadis ini, mari kita review sedikit saja jamaah semuanya. Dalam salah satu surat di antara 37 surat dalam juz 30 itu ada surat yang namanya Al-Zalzalah. Begitu. Al-Zalzalah ini yang artinya goncangan. Begitu. Tapi kita nggak bahas masalah asbabun nuzul atau arti surat dan lain sebagainya. Tapi dua ayat di terakhir dari surah Al-Zalzalah ini nanti kita korelasikan dan ada hubungannya dengan hadis ini. Apa jamaah yang Allah firmankan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dulu. Ibu ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan ayat terakhirnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah ini. Jadi faman ya'mal, dan barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah perbuatan baik mithqala dzarrah. Kalau bahasa kita tuh sekecil biji zarah, kecil saja. Atau biji sawi. Pernah nanam sawi, Bu? Pak? Enggak pernah ya? Tapi di pertanian ada insyaallah. Itu kecil banget. Kecil sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, Pak. Kalau baik yang kita tanam, meskipun dia kecil sekali sebiji zarah, mungkin sebutir debu yang ada di pinggir pantai lautan. Kebaikan yang kita lakukan lillahi ta'ala kan Allah Subhanahu wa taala. Khairan yarah. Maka kebaikan yang Allah balaskan kepada orang tersebut. Meskipun tidak langsung dibalas di dunia, maka itu adalah investasi atau tabungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua kebaikan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Enggak semuanya, Bu, Pak. Mungkin ada yang berdoa, ya Allah, dari tahun kemarin sampai tahun ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pertanyaannya, kenapa kita nggak dikabulkan, Pak? Yang jelas, yang paling jelas poinnya adalah kita belum siap. Kita belum siap dari apa yang kita minta tadi. Misalkan, ya Allah, mudah-mudahan aku tahun ini kaya, ya Allah. Begitu kan istilahnya. Mohon nih, tahajudnya minta kaya, subuhnya minta kaya, zuhurnya minta kaya misalkan. Ternyata belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak. Jadi dulu ada cerita seperti ini. Ketika miskin dia rajin ibadah begitu. Tahajudnya oke, duhanya oke, sholat jamaahnya nggak ada masjid dan lain sebagainya. Itu waktu miskinnya. Ketika diaminkan sama malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya, lupa sholatnya begitu, lupa ibadahnya, dan ini khawatir. Maka kita tata iman kita tata hati kita pantaskan doa kita dengan apa yang menjadi pribadi kita. Karena berapa banyak sesuatu yang memang pantas dan tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba jujur, kemarin siapa yang baca doa sebelum tidur? Mungkin ada sebagian kita yang nggak baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ternyata Allah hidupkan lagi, padahal kita nggak berdoa karena kita layak mendapatkan itu meskipun tidak kita minta. Allah tahu begitu, karena memang takdir kita, ajal kita belum malam tadi. Karena pun demikian, berapa banyak saudara kita yang tidurnya habis isya, yang subuhnya sudah di kuburan, banyak. Tapi Allah memberikan kita kelayakan
ternyata kita masih dibangunkan dan alhamdulillah masih melaksanakan sholat subuh. Nah ini ada hal yang memang tidak harus di dunia Allah berikan apa yang kita minta. Itu bisa jadi menjadi tabungan kita ketika kita menghadap Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan Pak Bu, mari tidak bosan-bosannya kita melakukan. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW mensabdakan begini, iman itu bertingkat-tingkat, jumlahnya itu bertingkat-tingkat banyak. Katanya bid'un salasa wa sab'in, ada 73 dan lebih tingkatan keimanan. Dikatakan wadnaha imatatul adza anit thariq. Ini iman yang paling rendah Pak. Itu kalau ada sampah, ada paku, ada batu yang di tengah jalannya sekiranya mengganggu perjalanan disingkirkan. Itu sudah cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedua a'laha, yang paling tinggi tingkatan keimanan kita adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Mentauhidkan yang tidak mungkin ada Tuhan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Enggak ada yang paling besar, enggak ada yang paling kaya, enggak ada yang paling kuat, enggak ada yang paling berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu faman ya'mal mithqala. Mari sekali lagi kita mencoba. Ini luar biasa nih, pagi ada kopi, kemudian ada bubur. Ini luar biasa sekali begitu ya. Pagi-pagi sudah kita nyabu gitu bahasa kita ya, nyarapan bubur begitu. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian dari istihad-istihad yang luar biasa sekali. Mungkin nanti takmir masjid kita ini bisa lah mengadopsi satu sistem Bu ya, yang bagus itu kayak di Jogja itu Masjid Jago Korean gitu ya. Itu luar biasa sekali, manajemennya bagus. Bahkan kalau subuh ini di sana ada pasar sayur gitu ya, dan jamaahnya hampir ibu-ibu semuanya. Pulang dari masjid, di teras masjid itu langsung beli sayur, persiapan untuk masak nanti anaknya sekolah atau kerja. Sampai seperti itu, disiapkan semuanya, jamaahnya banyak, ibu-ibu malah luar biasa. Jadi pagi itu ada jualan gorengan, ada jualan sayuran dan sebagainya. Itu hanya bagian daripada manajemen yang bagus menurut saya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir selanjutnya adalah Al-Zalzalah ini, wa man ya'mal mithqala dzarratin, kebalik ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula dengan sebaliknya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sebiji zarah pun keburukan kita lakukan, itu juga ada dapat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sama, tidak langsung mungkin, aku enak baik, aku maling yo, maaf ngomongnya nih. Aku ngomongin tetangga aku yo, aku dah sholat juga iyo, tapi kadang-kadang aku sakit ida, apa istilahnya susah rezeki juga ida. Ini harus bahaya, ini harus kita sadari itu bahaya. Dalam Islam ada namanya istidraj. Nah, istidraj itu ngeri tuh Kita nggak sholat atau sholatnya malas-malesan, kita nggak pernah sedekah, kaya tuh lah, masih kaya tuh lah. Ini ada dua nih Bu nanti, istidratnya bisa di dunia atau nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nggak ada. Bahasa istidrat ini Bu, dimudahkan urusan dunianya meskipun dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada waktunya nanti ketika Allah cukup, begitu. Kalau Allah katakan cukup, semua yang telah kita kumpulkan itu habis saja, Bu. Habis saja. Saya punya tetangga ini, nggak perlu saya perlu ceritakan siapa orangnya, tetapi ada. Tangga ini nggak jauh, saya dusun satu di Nusa Serasan Vietnam itu, dia dusun sebelahnya. Orang yang luar biasa, suaminya manajer di salah satu perusahaan besar. Dia bisnisnya lancar, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Sholat enggak? Nah, begitu kan? Sholat enggak. Kemudian dengan apa ya? Dengan tetangganya juga agak judes bahasa kitanya. Enggak ada hablum minan nas yang bagus. Banyak tuh rezekinya banyak dan sebagainya. Nah kemudian ada titik tertentu diuji lewat anaknya. Anaknya yang masih muda harus cuci darah, blah, terus gitu kan. Kemudian anaknya belum sembuh, istrinya yang sakit. Istrinya belum sembuh, suaminya jadi manajer tadi sakit pula begitu kan. Sembuh anaknya, ibunya belum sembuh, suaminya. Kemudian bapaknya sekarang mulai. Dulu kebun yang dia beli habis, mobilnya 3 jadi 1, yang tadinya Pajero jadi Xenia, begitu. Ini istidrat kita harus ngeri Bu. Makanya sekali lagi harta yang sudah kita dapatkan, maaf ngomongnya ya, mari kita syukuri. Dan sebagiannya adalah ada hak-hak yatim
Lihat tuh, hak-hak orang miskin. Zakat mal itu hukumnya wajib ketika sampai nisabnya. Jangan sombong ketika harta kita miliki tapi kita tidak keluarkan untuk orang yang mustahik dan berhak. Ingat sekali lagi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat terakhir itu. Jadi dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, yang sudah aku berikan kepadamu, sedekahkanlah sebagiannya saja, enggak semuanya kok. Begitu kan? Kalau misalkan ini cuma 2,5%-nya saja, 2,5% dari 100 juta kan nggak banyak, cuma 2,5 juta, nggak berasa. Nah begitu ya, nggak berasa bagi yang punya 100 juta, tapi kalau kayak kita ini sejuta ya berat juga, 25.000 gitu ya. Tapi sekali lagi, mari, berat memang, tetapi mudah-mudahan itu semuanya maslahat untuk kita semuanya. Jadi sekecil apapun keburukan ibu, bapak, jamaah subuh yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali kepada kita. Oleh karenanya, mari, enggak usah bosan, enggak usah menunggu kaya sekali lagi untuk bersedekah dan berbagi. Karena sekalipun kita kaya, kalau kita awalnya enggak mau bersedekah dan berbagi, kalaupun kaya, belum tentu juga mau berbagi. Karena berbagi sekali lagi, bersedekah, infak, sedekahkan masjid dan sebagainya itu bukan masalah kaya, tapi masalah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan masalah keilmuan kita tentang makna sedekah dan arti uang yang memang bukan milik kita 100%, tapi titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya akan bacakan hadis yang menjadi topik pada pagi hari ini, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW salah satu hadisnya mengatakan seperti ini, Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Nah, ini keren bahasa hadisnya, Bu. Bahasa Arabnya hadis itu enak banget begitu. Meskipun kalau kita telah dari segi sastra bahasa, nggak ada yang lebih indah dari bahasa Al-Qur'an. Tadi kita bacakan wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Itu roh semuanya begitu, keren kan begitu kan. Jadi tarkibnya dan susunannya luar biasa. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yarshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, dan sampai terakhirnya fasawwaha. Semuanya ini tarkib Quran. Indah sekali, makanya dulu ada Musailamah Al-Kadzab mau nyamain ayat Al-Quran, nggak bisa. Siapapun di antara kita nggak akan bisa menyamai tarkib Al-Quran. Pakar bahasa sekalipun nggak akan mampu, karena ada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan apa? Man, nah gitu ya, nafasa, yang barang siapa membebaskan an mukminin kurbatan, barang siapa yang membebaskan kesusahan saudaranya di dunia nih, ya. Jadi kita mampu misalkan membebaskan saudara kita ada yang rumit ekonominya, rumit rumah tangganya, maaf mau misalkan seperti itu, dia membebaskan atau membantu saudaranya. Haji Sobri, ini saya ini lagi ada masalah nih, ada nggak uang 5 juta saja misalkan seperti itu. Kalau beliau 5 juta dotulah ada karo dakati gitu. Haji Sabri ya. Misalkan seperti kita datang sama dia. Ini jamaah nih, satu jamaah begitu. Subuh datang ke rumah beliau dengan baik-baik. Datang. Nah, beliau memberikan. Kata Allah apa di sini? Nafasallahu anhu kurbatan min kurbil yaumil qiyamah. Kalau itu dilakukan membantu susahnya saudara yang minta pasti kata Allah, Allah pasti akan membebaskan dari kesusahannya di hari yaumil kiamah nanti. Bayangkan Ibu, ini luar biasa agama kita nih, Bu. Maka kalau ada saudara kita yang minta bantuan dan kita bisa dan mampu, ayo kita ulurkan tangannya. Tapi ya ulo, kita ini kalau minjam tahu diri juga, Bu. Kalau kita minjam lupa belum nak balik ke nyoy. Nah, ini yang repot gitu. Kalau bahasa Ustaz Abdul Somad itu begini. Orang yang minjemi dengan orang yang dipinjemi itu, Bu, kalau waktu deadline-nya itu galak lain nak minjem yang utang tuh, Bu. Sangar nih dia, bila ditagih ditanya misalkan, "Apa dia kau nih?" Mati gitu. Ngeri mulu gitu. Sangar layak minjem. Jangan.
Ada adabnya dalam ad-dain, hutang piutang. Bahkan satu ayat Bu, kita kasih tahu Pak. Dalam surah Al-Baqarah di akhir-akhir itu satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an adalah babnya tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ditulis Pak. Pak Haji Sobri, kalau nanti Aan Junaidi datang ke rumah, Pak Haji maaf nih gitu kan. Ini untuk berangkat umroh nih masih kurang dicanya untuk sanggunya 5 juta misalkan. Minjem, tulis. Karena kalau ada ditulis Bu, pacak lupa atau pura-pura melupakan diri gitu. Ayo lupa. Haji Sobri bilang nyaman 5 juta agak hitungannya misalkan kan. Tidak bisa. Jangankan 5 juta, 1.000 baik Bu, yang namanya hutang tetap hutang. Dan itu hubungannya sampai di akhirat nanti. Naudzubillah min, jangan sampai begitu. Nah, ini hadisnya mengatakan kalau kita bantu saudara kita, membantu saudara kita dari kesulitan yang dia timpanya, maka pastikan Allah memastikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW akan dimudahkan urusannya di hari kiamat nanti. Mau Pak kita dimudahkan urusannya di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Insya Allah mau. Karena kita semuanya pendosa Pak. Sekarang saya tanya, ada nggak yang dari bangun subuh tadi sampai nanti maghrib kira-kira lisannya ini nggak pernah dosa? Yang kita semuanya nggak pernah berbuat dosa, ada kira-kira? Yang yakin sehari nggak berdosa ada nggak? Di antara jamaah semuanya? Saya yakin hampir 101% nggak ada yang bisa. Lisan kita, mata kita, kaki kita, bahkan mungkin hati kita yang lewat depan tetangga kita itu sudah bagian daripada dosa. Misalnya, bong ini, ngomonginlah bong ini, itu bisa saja timbul satu perkara dosa bagi hati kita. Maka sekali lagi kita tidak mungkin bisa terlepas dari dosa dari pagi sampai ketika kita mau tidur. Tetapi itu Pak masih bisa kita habiskan dalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullah, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad saja dalam satu hari tidak kurang dari 70 istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Muhammad itu punya dosa nggak Pak? Nggak punya dosa, masih minta ampun. Nabi Muhammad punya dosa nggak? Masih sholat tahajud kakinya malah sampai bengkak-bengkak. Itu Nabi Muhammad. Lah kita, siapa yang menjamin kita? Bahkan nggak ada sama sekali. Kita sendiri aja nggak bisa menjamin. Bahkan kalau kita mau jujur saja kita malu di hadapan teman-teman kita kalau kita banyak dosa. Coba jujur saja sama, wah kemarin habis, malu kita. Tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala tahu Pak, tahu dari apa yang kita lakukan. Malu kalau kita sampaikan itu semuanya kepada saudara. Itu yang pertama tadi. Barang siapa yang membebaskan beban seorang mukmin, saudaranya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, pasti Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Mudahkan saja Pak, kalau memang ada saudara kita yang membutuhkan satu perlengkapan, RT misalkan kita, RW misalkan kita, guru misalkan kita, kepala sekolah misalkan kita, atau mungkin pejabat-pejabat publik. Tapi heran di Indonesia ini Pak ya. Di Indonesia ini heran. Mungkin prinsipnya seperti ini. Kalau prinsip kita mungkin seperti ini. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu prinsip kita nih dalam agama kita. Karena mempermudah urusan saudara kita dijamin juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Tapi kayaknya di Indonesia itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Urusan yang mudah di Indonesia ini banyak yang sulit jadinya Pak. Heran juga kan begitu. Beneran. Jadi sekali lagi, ya mungkin hanya oknum saja, enggak semuanya. Di Sekayu saya urusannya banyak yang mudah, meski banyak yang susah juga gitu. Saya pernah Pak satu waktu di salah satu dinas di Sekayu, saya nulis kritik dan saran. Ini jujur saya, karena memang pelayanannya enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang ada pasalnya tuh pelayanan pengajuan bla 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 itu 10 hari kerja. Sampai 20 hari enggak diproses. Saya tulis kritik dan saran. Ternyata kritik dan saran sampai ke Palembang dan sampai ke Jakarta. Saya didatangi Pak ke sekolah dari Palembang sama dari Jakarta. Benar enggak ini Pak? Kalau misalkan pertama ditelepon dulu diajak janjian. Tak sampaikan benar. Kalau misalkan memang ini ya kita itu bahasa kita, bahasa dakwah itu kulil haqqo walau kana murra.
Sampaikan yang benar adalah benar meskipun sakit dan ada resikonya. Itu konsep dakwah. Kita nggak bisa menutup-nutupi yang jelek menjadi baik, itu nggak bisa. Kalau itu dilakukan berarti kita bukan dai, bukan pendakwah. Kita sampaikan yang benar adalah benar. Makanya doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, arinal haqqo haqqo, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah yang benar. Wa arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, dan yang benar itu berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepadaku ya Allah yang buruk adalah buruk, yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan padaku untuk menjauhinya. Nah ini kembali tadi, sampai datang ke sana, datang ke sekolah, malah ada bentuk-bentuknya masalah. Jadi ya seperti itu. Makanya Bu Pak, kalau bisa dipermudah urusan saudara kita, permudah saja, nggak usah diperumit, gitu ya. Kalau diperumit ya Allah rumitkan juga urusan kita di dunia dan di akhirat. Mudahkan saja, mudah-mudahan Allah juga mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya, ikhwah fillah rahimakumullah, wa man yassara sudah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi ini paling penting. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ini penting. Dan barang siapa di antara kita yang menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya, dikatakan sini apa? Satarallahu fi dunya wal akhirah. Maka aibnya juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jangan mudah Bu kita mengumbar aib saudara kita. Kalau kita mengumbar aib saudara kita, Pak, maka Allah akan mengungkap aib kita dari orang yang lain juga. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau aib balasannya bisa langsung. Nah di sini fid dunya wal akhirah, berarti langsung dan tidak langsung. Langsung berarti di dunia, bisa jadi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu nggak ada yang bebas dari aib. Kita semuanya punya aib, punya jelek, punya kekurangan. Karena makanya namanya al-insan, ibnu Adam, anaknya siapa? Anak cucunya Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam saja cuma salah satu saja dari surga diturunkan ke dunia. Makan buah larangan saja. Satu saja Bu, Pak. Itu Nabi Adam. Salah kita banyak. Satu apa dua? 1 juta mungkin salah kita selama hidup. Itu Nabi Adam dari surga diturunkan hanya satu kesalahan saja. Nah kita banyak, maka kita tutupi aib saudara kita supaya kita juga ditutupi aibnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mari teman-teman kita, saudara kita yang ada di dekat rumah kita, jamaah kita, kalau ada kekurangan, dakwah fardiyah. Kita duduk bareng, nasihatin secara baik-baik, deketin. Akhi, ustaz, pak, bunda, ibu, begini. Kita sharing saja karena saya sayang sama ibu sebagai saudara. Ini itu dan lain sebagainya. Nasihatin saja. Insya Allah kita ini sama-sama punya nurani. Ketika memang kebaikan yang masuk ke kita, pasti kita terima. Tapi ingat, dengan cara yang baik pula, dengan cara yang benar pula. Karena berapa banyak orang yang mau menyampaikan sebuah materi baik, tapi caranya tidak baik, maka hasilnya tidak menjadi baik. Dalam ilmu tarbiyah pendidikan ada seperti ini Pak istilahnya. At-thariqatu ahammu minal madah. Cara atau metode itu lebih penting daripada materi yang ingin disampaikan. Jadi cara kita itu harus baik, baru bisa menyampaikan materi yang baik. Maka sampainya juga akan baik. Tetapi kalau materinya baik, caranya nggak baik, kira-kira baik nggak Pak? Nggak baik. Kita ngasih uang 100.000, kita lemparkan ke mukanya. Diterima apa marah? Dilempar ke muka. Kira-kira kita nih yang di sini marah apa diterima? Marah tuh lah Pak. Duitnya 100.000, ngasihnya ngelempar ke mukanya. Marah tak kira-kira? Marah kali. Marah kita. Padahal duitnya 100.000. Jadilah kejadian 1-2 hari. Tapi ngasihnya ngelempar. Caranya nggak bener. Sama kita nasihatin teman, nasihatnya bener, caranya salah. Nggak menjadi kebaikan, malah menjadi permusuhan. Datangi baik-baik, jangan di pasar. Ada kawan-kawannya banyak, woi, Soimah, kau ini misalkan langsung depan kawan-kawannya, kalau malu, ya kan? Nah ini nggak bijak dalam menyampaikan. Karena dalam tuntutan agama kita itu menyampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil
hasanah. Kita dengan hikmah dong, dengan cara yang baik, maka materi yang baik akan sampai dengan baik pula di dalam Allah Subhanahu. Mari sekali lagi di pesan yang ini kita menutupi aib saudara kita, maka aib kita juga akan ditutupi di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Pasti Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Tolong menolong, at-ta'awun bahasa kita. Kalau kita beringan tangan kita membantu saudara kita, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah tahu, bukankah kita sudah sadar manfaat dari sedekah atau infak? Dalam Al-Qur'an dikatakan, Bu, ya, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi sedekah atau infak yang kita berikan itu hakikatnya enggak habis, Pak. Malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 menjadi 7 cabang kebaikan. Dari 7 nyabang lagi menjadi ratusan, Pak. Mi'atu habbah dari 1 menjadi 100, kalau 7 menjadi 700. Ini 1 saja nih. Yang kita kasih 1000 menjadi 7.000. 1000 menjadi 7.000 nyabang lagi yang 7.000 menjadi 700.000. 1000 baik. Nama mana 1 juta 2 juta. Alang banyaknya. Kita udah baca ngitungnya. Nah, dikatakan di sini apa tadi? Yang barang siapa menolong saudaranya, Allah pastikan dia akan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan selanjutnya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini penting ini bagi orang tua yang punya anak. Kemudian kita yang ingin menuntut ilmu, man salaka tariqan, yang barang siapa berjalan yaltamisu fihi ilman, yang ada hubungannya dengan ilmu nih kayak kita. Pagi subuh hari Minggu datang salat subuh, kemudian kita duduk menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Ingat dulu, kata Allah apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi langkah kita ini adalah langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Surga yang menunggu kita ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah ini ada hubungannya dengan majelis kita. Dikatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Nah, ini yang paling keren lagi bahasanya, Bu, ya. Tidaklah, nah ini bahasanya kita mudahkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid ini. Kita nih sedang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca dan kemudian mempelajari Al-Qur'an. Kita tadi sudah baca Quran, mau sholat, sudah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka merasakan ketentraman dan kasih sayang. Nah, begitu para malaikat, sekali lagi Bu, ini takkidnya nih, selain kita tenang hati kita, karena dalam ayat yang lain Allah berfirman begini, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai semuanya kita, ala ketahuilah bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Kalau kita lagi gundah gulana, zikir itu apa? Baca Quran zikir, sholat juga zikir, baca istighfar juga zikir, subhanallah walhamdulillah juga zikir. Itu menjadikan hati kita menjadi tenang. Allah yang memfirmankan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mari jangan lupakan, jangan keringkan bibir kita, lisan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka. Bayangkan nih, ini malaikat berkeliling di sekitar kita, ada malaikatnya. Bayangkan, kita nggak nengok saja. Kalau nengok alangkah lemaknya gitu ya, duduk di sini dikelilingi para malaikat. Bayangkan, ada yang senyum, pastinya senyum. Saya juga bangga menyampaikan ini, ilmu yang dangkal ini, pengetahuan yang dangkal, ada malaikat yang mengaminkan kita semuanya. Duduk di sana samping Bapak Ibu, mungkin bisa saja merangkul kita. Saudaraku, kita sama-sama masuk surga nanti. Nah, kira-kira malaikat ini masuk surga nggak, Pak?
Kalau menurut ibu, malaikatnya masuk surga nggak? Masuk surga. Karena malaikat pernah nggak bermaksiat? Nggak pernah. Karena malaikat nggak diciptakan ada nafsu. Dalam surat At-Tahrim itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah wal malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Itu salah satu tipikal malaikat. Dia melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memaksiatin sekalipun. Makanya malaikat pasti masuk surga. Nah, kalau malaikat sudah ngerangkul kita nih. Haji Sobri samping yang masuk pada malaikatnya ngerangkul. Haji Sobri, kita masuk surga bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal. Dan kita semuanya dirangkul sama malaikat karena duduk di antara kita berdasarkan hadis Nabi Muhammad ini. Begitu. Berkerumun di sekeliling kita dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya nih. Allah itu memuji ya gitu ya, mereka kita di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Jadi Allah itu memuji kita yang duduk dalam majelis ilmu di dalam masjid. Malaikatnya dikasih tahu, "Hei, aku bangga dengan umatku yang duduk menuntut ilmu, yang duduk bermajelis ilmu di dalam masjid." Disampaikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, kepada pohon, kepada bumi, kepada ikan yang di lautan, bahwasanya Allah bangga kepada kita yang duduk di pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Allah sendiri yang menyampaikan kebanggaannya terhadap kita. Malaikatnya bangga, disampaikan kepada ikan-ikan di lautan, disampaikan kepada senyawa-senyawa, virus-virus dan sebagainya. Kalau Allah bangga kepada kita semuanya. Kemudian orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Apa nih Pak catatannya? Jadi kalau ibadah kita belum terlalu sempurna, maka ketidaksempurnaan kita itu tidak bisa disempurnakan dari jabatan orang tua kita. Bapak kita bupati, bapak kita orang kaya, bapak kita presiden, kalau udah sholat masuk neraka. Nah gitu ya. Bapak kita ibadahnya bagus nih, sholat tahajud, rajin puasa, rajin dan sebagainya. Anaknya dugal, nggak bisa bapaknya menjaminkan dia masuk surga. Karena ibadah kita ini Pak pribadi-pribadi. Maka kita cetak generasi selanjutnya adalah generasi yang soleh, supaya kesolehannya nular atau terus sampai kepada kita ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir sekali lagi, nasab kita yang di atas kita itu tidak bisa menjamin dari kekurangan dan dosa-dosa kita. Yang bisa menjamin dan dimaafkan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah shadaqatul jariyatun, sedekah yang kita berikan kepada Allah. Yang ketika sedekah apa tadi yang diberikan kepada masjid, Jamiatul Muslimin kah, mengajarkan ilmu kah, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, pahala tersebut masih ngalir sampai kita di hadapan Allah. Bahkan kita ketika dikubur juga meringankan apa yang menjadi kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, jamaah silmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi setengah jam lebih 10 menit. Mudah-mudahan 40 menit yang bermakna untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ada nilai-nilai, ada poin-poin penting untuk kita menggugah semangat dan motivasi kita untuk tetap beramal bersama-sama menyelesaikan masjid kita ini. Luar biasa, saya hampir 2 bulan nggak kesini, nengok masjid kita sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya, terutama wabil khusus ini kita doakan Bapak Ibu yang menjadi panitia pembangunan. Luar biasa sekali juhdia mereka. Mudah-mudahan tetap kompak, tetap semangat, tetap bahu-membahu untuk menyelesaikan pembangunan ini. Saya yakinkan dan pastikan untuk semua orang yang terlibat dalam pembangunan ini, pembangunan masjid ini, pahalanya tidak terbatas banyaknya. Karena sekali lagi masjid ini ikon kita. Bayung Lincir, betapa banyak orang yang mendambakan masjid ini ke depan mempunyai program-program yang baik, orang-orang yang sholat di sini dengan nyaman. Ketika itu terjadi, maka pelaksana-pelaksana di lapangan, orang yang menyumbangkan, yang bersedekah, panitia-panitia, meskipun kita tahu Pak, jangankan masjid sekali berjamiatul muslimin, saya yakin miliaran biaya, pasti miliaran. Itu pasti banyak dinamikanya. Pak, saya punya musola ya, Bu, saya punya musola depan rumah nih. Tanah saya hibahkan untuk jamaah itu 15 meter persegi. Nah 15 meter persegi ini untuk musola kemarin diperluas lagi sebelum bapak mertua saya meninggal, ditambah lagi 3 meter supaya agak panjang. Itu musola lama dibongkar. Waktu itu saya pengen musola lebih bagus lagi untuk jamaah supaya enak lagi. Nah ketika proses pembangunan awalnya pompa dan sebagainya Pak, pompa bang. Nah di tengah jalan itu ada slack, itu biasa. Tapi semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Kita nih
orientasi kita satu Pak masalahnya. Cuma lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah percuma kita berjuang. Nah, akhirnya alhamdulillah mushola kami itu namanya Hikmatul Muslimin. Jadi di sini ada Jamiatul Muslimin, kita Hikmatul Muslimin mushola kami. Bolehlah nanti yang main ke Sungai Lilin mampir ke Nusa Serasan B6. Cuma 2 kilo saja dari jalan lintas dan jalannya alhamdulillah agak baik. Lorong sebelum Pondok Pesantren As-Salam sebelah kiri itu rumah kami di sana. Nah, ini cerita saja. Jadi sekali lagi masjid kita ini pasti luar biasa, Pak. Masukan, ide dan sebagainya pasti banyak. Pasti banyak. Saya tahu sekali beri ini. Mungkin musola saya itu kalau dibandingkan dengan dana masjid ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 tiangnya saja gitu ya, dibandingkan ini. Cuma habis sekitar 180 sampai 200-an saja. Nah, itu pun belum plafon gitu ya. Hanya itunya saja. Sekali lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kami berdoa secara pribadi, saya juga mendoakan semoga teman-teman panitia dan kita semuanya selaku jamaah Jamiatul Muslimin diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid kita ini cepat selesai dan terrealisasikan, bahkan mungkin lebih indah suatu saat nanti kalau saya duduk di depan di masjid yang baru, kemudian jamaahnya lebih banyak begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya berikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menancapkan keimanan dalam hati kita, kalaupun nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan siap dan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, subuh yang sangat begitu indah. Mudah-mudahan hari kita sampai sore nanti penuh keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.